Halo semuanya, hari ini kita bakal mengasah pisau analisis kita. Kita akan belajar cara membongkar argumen apapun yang kita temui, mau itu debat politik yang ruwet atau postingan viral di media sosial. Udah siap buat ngebangun toolkit berpikir kritis andalan Anda? Oke, ayo kita mulai. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Lagi scroll-scroll, nemu perdebatan yang rasanya kok aneh ya? Argumennya kelihatannya meyakinkan, tapi ada sesuatu yang nggak beres. Anda tahu itu keliru, tapi susah banget buat nunjuk. Nah, ini nih salahnya. Tenang, setelah pembahasan ini, Anda bakal tahu persis cara menemukannya. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari fondasinya dulu, yaitu bedanya kerangka sama isi argumen. Terus, kita bakal bekali diri kita sama satu alat paling ampuh. Lanjut, kita pelajari 5 langkah praktis buat mengoperasikan argumen, lihat contoh-contoh di dunia nyata, dan terakhir, kita bakal paham kenapa semua ini bisa jadi superpower baru Anda. Oke, konsep pertama dan paling dasar yang harus kita pegang adalah ini. Coba bayangkan sebuah argumen itu kayak bangunan. Nah, supaya sebuah bangunan bisa berdiri kokoh, dia butuh 2 hal kan? Pertama, blueprint atau rancangannya harus benar. Kedua, material bangunannya, kayak batu bata dan semennya, harus kuat. Dua-duanya ini wajib terpenuhi. Nah, ini dia perbedaannya. Validitas itu cuma peduli sama strukturnya aja, si blueprint tadi. Selama alur logikanya nyambung, argumennya dianggap valid. Tapi, soundness atau kebenaran utuh itu lebih nuntut. Nggak cuma blueprintnya yang harus benar, tapi materialnya, fakta-fakta atau premisnya juga harus kuat dan sesuai kenyataan. Nah, disinilah seringnya masalah muncul. Contoh ini ngejelasin poin tadi dengan sempurna. Secara struktur, argumen ini valid banget. Alur logikanya mulus, nggak ada cacat. Tapi, apakah bangunannya kokoh? Ya jelas enggak. Kenapa? Karena materialnya, yaitu premis bahwa semua kucing itu abadi, dan ya Socrates adalah kucing, itu jelas-jelas ngaco. Jadi, ini ibarat bangunan dengan blueprint keren, tapi dibangunnya pakai kardus basah. Ya, amruk. Masalahnya gini, argumen yang kita temui sehari-hari di rapat kantor, di media sosial, di berita, itu nggak serapi contoh Socrates tadi. Argumen di dunia nyata itu berantakan, penuh dengan konteks, asumsi yang nggak diucapin, sama bahasa yang ambigu. Makanya logika formal biasa aja nggak cukup, kita butuh alat yang lebih canggih. Sekarang, mari kita lihat alat paling ampuh di dalam toolkit kita. Ini cuma satu pertanyaan sederhana, tapi saya jamin ini bakal mengubah cara Anda mendengarkan dan membaca argumen selamanya. Ada seorang filsuf keren bernama Alex Fisher. Nah, dialah yang jadi inspirasi pembahasan kita hari ini. Dia berhasil merangkum inti dari berpikir kritis ke dalam satu pertanyaan kunci. Anggap aja ini kayak kunci pas serbaguna yang bisa Anda pakai buat ngetes kekokohan material argumen manapun. Ini dia pertanyaan pembuktian atau the assertability question. Jadi, pas seseorang ngasih klaim atau premis, jangan langsung diterima. Coba tanya dalam hati, oke, bukti apa sih yang bisa bikin saya percaya kalau ini beneran? Pertanyaan ini maksa kita buat berubah dari pendengar pasif jadi penguji yang aktif. Keren kan? Oke, senjatanya udah di tangan. Sekarang, gimana cara pakainya secara sistematis? Nah, Fisher ngasih kita 5 langkah praktis buat membongkar argumen apapun, nggak peduli seberantakan apapun argumennya disajikan. Pertama, cari tahu dulu inti kesimpulannya apa sih. Kedua, kumpulin semua alasan yang dipakai buat mendukung kesimpulan itu. Ketiga, dan ini penting banget, bersikaplah adil, coba pahami argumen lawan dari versi terbaiknya. Jangan sengaja cari versi lemahnya buat diserang. Ini namanya prinsip kebaikan hati. Nah, baru setelah itu, langkah keempat yang paling krusial, cari asumsi tersembunyi. Apa sih yang nggak diomongin tapi jadi penopang argumennya? Biasanya titik lemahnya ada di sini. Terakhir, tinggal petakan semuanya. Cukup teorinya, sekarang waktunya kita praktek. Yuk, kita pakai toolkit yang baru kita bangun ini buat membedah 2 contoh argumen kontroversial yang pernah ramai di Indonesia. Oke, kasus pertama yang kita bedah, argumen yang terkenal dari Rocky Gerung. Klaim ini kan sempat memicu perdebatan yang panas banget. Coba kita bongkar struktur logis di baliknya. Kalau kita rekonstruksi, kira-kira beginilah blueprint argumennya. Premis 1 ngasih definisi fiksi secara filosofis. Premis 2 nerapin definisi itu ke kitab suci. Kesimpulannya ngikutin secara logis. Kalau dilihat dari strukturnya aja, argumen ini kelihatan valid kan? Tapi ingat, kita harus periksa juga materialnya. Nah, disinilah letak jebakannya. Kelemahannya ada di materialnya, yaitu di penggunaan kata fiksi. Argumen ini licik karena dia pakai kata fiksi dengan 2 makna yang beda.
Di premis, dia pakai makna filosofis yang netral. Tapi kesimpulannya ditangkap sama banyak orang pakai makna umum, yaitu bohong atau karangan. Nah, pergeseran makna di tengah jalan inilah yang bikin argumennya jadi rapuh. Oke, kita lanjut ke kasus kedua. Argumen ini muncul waktu ada kasus hukum yang melibatkan Roy Suryo, dan ini nyerempet ke isu kebebasan berekspresi. Mari kita bedah bareng-bareng. Sekali lagi, blueprint argumen ini kelihatannya simple dan valid banget. Ada aturan umum di premis 1, terus aturan itu diterapin ke kasus spesifik di premis 2, dan muncullah kesimpulan. Lurus-lurus aja kelihatannya. Tapi, pertanyaannya, apakah materi di premis 1 itu beneran sekuat itu? Dan disinilah letak keruntuhannya. Argumen ini kena jebakan logika yang namanya fallacy of accident. Jadi, dia nerapin sebuah aturan umum seolah-olah aturan itu mutlak dan nggak ada pengecualiannya sama sekali. Padahal, material di premis 1 itu rapuh, karena hak berekspresi itu nggak mutlak. Ada batasannya, ada konteksnya, ada hukum lain kayak UU ITE, ujaran kebencian, dan sebagainya. Argumen ini gagal karena sengaja ngelupain semua pengecualian penting itu. Jadi, setelah kita lihat semua ini, apa sih gunanya buat kita? Kenapa kemampuan membedah argumen ini penting banget? Ini bukan cuma soal latihan akademis loh. Ini adalah superpower buat kita bisa navigasi di dunia yang penuh sama informasi simpang siur ini. Ini dia intisarinya. Pertama, selalu tanya, ada pengecualiannya nggak nih aturan ini? Kedua, jadilah detektif asumsi, apa yang nggak diomongin itu seringkali lebih penting dari yang diomongin. Ketiga, hati-hati sama kata yang bisa punya banyak arti. Dan keempat, ingat, sebuah argumen itu seringkali cuma sekuat premisnya yang paling lemah. Kalau ada satu aja material yang jelek, seluruh bangunan bisa roboh. Dengan toolkit baru di tangan Anda, saya yakin dunia bakal kelihatan sedikit berbeda. Setiap iklan yang Anda lihat, setiap judul berita, atau bahkan status teman Anda, semuanya bisa jadi ajang latihan. Jadi pertanyaan terakhir dari saya, argumen apa yang bakal Anda bedah pertama kali? Selamat menganalisis!